Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, puji syukur kita kepada Allah pada malam hari kini, malam nan ke-9 di bulan Rajab. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan bersuara di Musalla Al-Imamah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjut kaji kita tentang fikih ibadah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang alat bersuci. Alat bersuci. A itu alat bersuci. Air. Air. Kalau tidak ada air, apa pakai? Debu. Debu ya. Kita telah membahas pada pertemuan yang lalu jenis air. Jenis air. Ada berapa jenis air? 3. Yang pertama, murajaah dulu ya. Murajaah dulu namanya. Murajaah. Nama tamu jenis air Pak? Tahur, bukan sahur kan? Tahur. Tahur. Anan tahur, suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Contohnya Pak? Air hujan, air mata air, air sumur, air laut, air sungai, air gunung, gunung Singgalang. Sumber apa benar sih kau? Alhamdulillah. Di sana kita di Duri, di Dumai, kekurangan air. Ada air tapi warna coklat. Sejapit kemari. Itu yang pertama, suci dan mensucikan, tahur. Dan kedua namanya, sebelah kanan awak lain. Tahir. Ada nama orang tahir nak? Ada. Tahir suci, tapi nak mensucikan. Ini suci tapi nak mensucikan. Kalau tahur, nya suci bisa untuk bersuci. Kalau ayat nan kedua ko nan tahir, suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air teh, air kopi, air kerambi, jus, ya kan? Suci itu. Air limun, air susu, tapi tidak boleh untuk berwuduk. Tak boleh kita berwuduk jo air teh tadi. Tak boleh kita berwuduk untuk air teh. Untuk dengan kopi jo susu. Susu walaupun manis, walaupun putih, tapi tak boleh berwuduk jo
susu. Jus Zam-Zam boleh? Boleh jus Zam-Zam. Kalau ndak ada ayanan lain boleh jus Zam-Zam. Tapi kalau ada jangan jus Zam-Zam. Karena mubazir. Zam-Zam untuk minum dipakai untuk wuduk mubazir. Para hadirin yang dimuliakan Allah, dan ketiga air najis. Air najis. Ana air najis ko nan tercampur atau konai najis. Air nan konai najis. Air bisa najis, air suci bisa najis kalau terpengaruh dari salah satu nan tiga. Nama pertama apa? Rasa. Yang kedua warna. Dan yang ketiga bau. Kalau lah hilang salah satu dari dan tiga sifat, maka air itu menjadi najis. Air menjadi najis. Tapi kalau seketik airnya masuk najis, kone pipis misalnya, seketik airnya ndak ada terbau dah. Terbau indah, warnanya ndak berubah, baunya ndak, rasanya ndak berubah. Bisa ndak air itu dipakai? Kau contohnya air segalih kau misalnya, atau 5 galih lah, atau 10 galih lah. Air 10 galih kau naik air pipis seketik. Seketik tu, seketik. Boleh nak wuduk je tu? Ada dua pendapat kau? Berbeda pendapat ulama. Berbeda pendapat ulama kota tua. Boleh atau enggak? Enggak boleh ya. Karena seketik airnya 10 galih itu berapa liter? Berapa liter 10 galih kira-kira? 5 liter. Sedangkan air di kecaan banyak, kalau berapa liter? 200 liter. 200 liter. Kanlah kita kaji petang. Kita kini sedang murojaah baru. 200 liter air itu baru banyak. Kurang 200 seketik namanya. Lah, kurang 200 air seketik. 200 itu bahasa hadisnya? Dua kullah. Orang tua kita Masya Allah, tak lupa jo istilah-istilah tu. Dua kullah. Dua pakai qaf ya, dua kullah. Satu kullah sama dengan 100 liter. Berarti dua kullah 200 liter. Kini ada air jumlahnya 200 liter. Masuk najis, berubah salah satu dari 3. Bisa nak dipakai untuk bau dua? Tak bisa. Kalau nak berubah? Bisa. Nah, kesimpulan air tadi, masalah najis, kalau ada air kurang 200 liter kena najis, kau pakai bahasa Indonesia kesimpulannya ya. Pakai bahasa Indonesia saja kita kesimpulannya, kalau ada air kurang dari 200 liter terkena najis, maka tidak boleh dipakai meskipun tidak terpengaruh salah satu dari 3 sifat. Itu yang pertama kesimpulannya. Dan kedua, kalau ada air 200 liter terkena najis, berubah salah satu dari yang 3, tidak boleh dipakai. Kalau ada air, itu yang kedua tuh, ini yang ketiga leh. Kalau ada air 200 liter terkena najis, tapi pakai tapi tidak terpengaruh
sifat dari yang 3 tadi, maka boleh dipakai. Tidak najis. Kanlah bagi contoh. Kanlah kita bagi contoh. Lah kita bagi contoh misalnya ada sungai mengalir atau air kolam isinya 200 liter. Kalau ada air kolam tobek isi air itu kira-kira lebih 200 liter. Bau air tobek tu boleh nak wudu? Tak boleh. Tak baunya, warna tak berubah, rasa tak berubah, boleh tak? Boleh. Apalagi kalau air sungai. Apalagi kalau air sungai. Sekarang kalau ada air sungai, wudu gitu, sedang wudu lewat nan kuning tu, boleh tak? Boleh. Kan mengalir. Boleh. Mengalir, tidak ada masalah. Ma'un jarin, air yang mengalir. Ma'un jarin, kan kita baca tajri itu yang mengalir, jarin. Itu murajaah kita. Kini kita masuk kepada janji kita malam kini membahas apa janji kita malam ini membahas tayammum. Wudu alun tayammum lah kita bahas. Bahas wudu dulu. Sebelum kita bahas tayammum, bahas wudu dulu. Lazar alun kan? Banyak pun kamera sampai ya. Mudah-mudahan Allah tutup aib kita. Karena orang nomor di kamera kalau tidak ada aib. Kalau tidak sedang berbuat salah, nomor di kamera. Coba sedang berbuat salah, cek saja kamera nomornya. Ikut kita sedang mengaji kan, sampai kamera tidak ada masalah. Tapi kalau kita sedang berbuat dosa, gitu, cek kamera nomor tidak gitu, bongi gitu nak. Maka tadi kecil kita, mudah-mudahan Allah tutup aib kita. Karena sebenarnya kita kalaupun sedang berbuat dosa, ada kamera yang mengintai. Kameranya akhirat. Ikut kan kamera dunia kau. Berapa megapiksel kau? Yang mengintai dosa-dosa kita, kamera akhirat. Itu akan dibuka rekamannya nanti di padang mahsyar, yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Ketika dibuka, disingkap rahasia-rahasia, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memberikan kekuatan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita berusaha malam kini selama kira-kira 45 minit ke depan. Terlambat kita solatkan lain apa? Lain apa ibu-ibu? Oh, dari Jawa kok, dari Payakumbuh. Kini kita membahas 3 pembahasan insyaAllah. Nan pertama, buang hajat. Balik buang hajat kita bahas. Karena dianjurkan buang hajat sebelum bersuci. Kalau memang bisa keluarnya. Kalau tidak bisa keluar, jangan dipaksa buang hajat. Kalau rasa-rasanya ada buang air ketek, seketek bayi, buang tu. Sebelum kita berwudu. Makanya buang hajat kita bahas dulu malam kini. Setelah buang hajat, kemudian kita bahas berwudu. Setelah itu baru tayammum. Mudah-mudahan selesai malam kini juga. 3 tu. Yang seketik nampaknya, tapi kalau dah dibuka, ia agak panjang juga seketik. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, adab buang hajat. Itu yang pertama ya.
Buang hajat bahasa Arabnya qada'ul hajah. Qada. Orang kan kona salah kodok. Dia orang awak kodok. Dia orang Arab qada. Ya. Jadi kodok dia orang awak kan artinya sering ya. Kodok, acok. Kalau dia orang kampung kami gali namanya. Gali kok namanya kodok, acok. Dia orang Arab ditobakan baca dalnya. Tapi tidak dal nama lain dhad. Qada. Arti qada adalah menuntaskan, memenuhi. Hajat artinya kebutuhan. Jadi kita kini membahas tentang qada hajat. Adab buang hajat, baik BAK maupun BAB. Adab buang hajat yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Adab yang pertama adalah buang hajat. Setelah kita bahas adab, kita bahas cara bersucinya dulu. Adab buang hajat yang pertama menyendiri. Jangan dua-dua. Tu ibu mana tu? Makanya spidol, ada spidol? Maaf. Makanya tompek buang hajat zaman siswa namanya khala. Namanya apa? Khala. Tak kolak dah ya. Khala. Khala tu artinya menyendiri. Tempat menyendiri. Syukran Kang. Tempat menyendiri. Khala. Al-khala artinya menyendiri. Khala menyendiri. Jadi tempat menyendiri namanya khala. Badik khala namanya. Karena orang kalau buang hajat seorangnya. Beda kalau anak bayi. Anak bayi buang hajat harus sama orang tuanya. Jadi sampai buang hajat zaman dahulu, orang Arab zaman dahulu di masa Rasulullah SAW buang hajatnya cari padang pasir yang tidak ada orang di situ. Tak ada orang. Berarti masih rancak sampai buang hajat zaman siswa pada kini. Karena di kampung-kampung kini, bukan kini ya, 20 tahun yang lalu di Baruah buang air. Ada Baruah sekona. Di Baruah di Jamban, terbuka jamban tu. Itu zaman 20 tahun yang lalu. Itu 10 tahun yang lalu. Alun nado ketika itu orang di rumah nan punya WC lain. Alun nado orang punya WC ketika itu lain. Bahkanlah punya WC tapi suka orang di Jamban. Kau tobe. Kau ada orang. Tu ndak kholak namanya. Kholak ko nya surang ndaknya. Nya cari tompek nan paling longang menyendirinya situ. Menyendiri yang di situ. Jadi adab yang pertama buang hajat adalah menyendiri. Nan kedua, indak boleh mengecek. Asik kan? Ikut sebagian orang ketika buang hajat mengecek juanya. Sedangkan menjawab salam tak boleh dah. Awak sedang buang air. Ada orang mengucapkan salam kepada awak.
Maka jawabannya benar. Jangan ketika sedang mau nanya bahwa Assalamualaikum. Nah, setelah Assalamualaikum. Harusnya Assalamualaikum. Awak sedang mau ngaji itu. Waalaikumsalam, tunggu sebentar. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan sedang mau hajat tutup. Karena kotoran dan keluar itu virus itu baunya itu bisa membuat kita konek penyakit. Nah, coba kita tanya kepada ahli kesehatan. Dan itu yang terhadap kalau buang hajat tutup di hidung. Boleh BAB, boleh khususnya BAB ya. Jadi ketika buang hajat jangan berbicara. Dan ketika ada buang hajat, masuk mendahulukan kaki kiri, keluar kanan. Ada ibu-ibu praktekkan itu dengan apa-apa. Insyaallah ya. Kalau masuk masjid kanan dulu, keluar masjid kiri. Ingin buang hajat, ingin masuk ke tompek buang hajat, baca doa. Doanya. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dari setan laki-laki dan setan perempuan. Karena tompek buang air itu paling suka dari setan. Setan pun suka di tompek-tompek dan kumuh. Maka sedang buang air jangan lolok di situ. Maiso, memang orang Maiso suka di situ. Orang Maiso suka di tempat WC itu. Karena dia tahu, hati nuraninya tahu rokok itu busuk. Dan busuk di topeng dan busuk. Tapi mana semua bapak nama si Maiso? Kalau siko tak ada bapak nama Maiso. Ini ya, ini tak ada dong. Tanya dua bapak dan masih Maiso, di mana bapak Maiso pak? Di kode kopi atau di WC? Pasti kerja bapak kita kode kopi loh mak. Mohon maaf, di WC dan bapak Maiso. Apalagi kalau di jamban sambil nengok lagi. Itu ada. Nah, tompeknya keluar dari tompek buang hajat, baca doa kok gufranak. Nah, lewat makan tu gufranak. Ada yang lebih panjang, ada yang bisa hafal lebih panjang dari gufranak. Hafal saja gufranak kan bisa dah syukur mana kan itu. Allah alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Tapi tak hafal dan kedua dan pertama udah jadi itu gufranak. Semoga Engkau mengampuni aku ya Allah. Gufranak itu artinya gufranak, keluar dari WC. Ada yang kelima, buang air tidak boleh menghadap kiblat. Tidak boleh membelakangi kiblat. Tidak boleh menghadap kiblat, menghadap ke situ. Kiblat awak di belakang awak ini ya. Tidak boleh masuk ke belakang kiblat, ke kanan atau ke kiri. Itu kalau di area terbuka. Kalau di area tertutup, sebagian mengatakan tidak masalah dan ini pendapat yang kuat. Jadi kalau di rumah awak kan tertutup
bukan di lapangan kita buang air, bukan di padang rumput, bukan lo di padang pasir, di tempat tertutup, di rumah kita lah menghadap ke kiblat sampai buang air, tidak usah ubah lain, tidak usah ubah, tidak masalah. Atau mau belakang kiblat tidak usah ubah. Tapi kalau yang ke rumah, kece sama Pak Tukang untuk masalah tempat buang air, kalau bisa rancangnya menghadap ke arah selatan atau arah utara. Karena kiblat itu di Indonesia menghadap ke arah barat atau condong sedikit. Itu diantara adat buang hajat. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan ada yang dimakruhkan dulu. Yang dimakruhkan ketika buang hajat, berbicara, makruh dalam WC dan mengecek. Apalagi menyanyi-nyanyi, apalagi baca Al-Quran. Baca Al-Quran dalam WC dua dosanya. Nah, pertama dosa mengecek dalam WC, dan kedua Quran yang dibaca dalam WC. Kecuali baca Al-Quran di tempat bau dua, boleh tak? Boleh ya. Kalau tempat bau duanya tidak menyatu dengan WC, boleh tak bau dua di WC? Boleh tak? Boleh. Kalau ibu bapaknya tidak boleh, jangan di rumah. Banyak kita di rumah kok, di situ isi piring, di situ isi kain, di situ mandi, di situ berdua, di situ buang air. Kan banyak di rumah itu. Kecuali orang-orang kaya. Kalau tempat berduanya, kalau tempat mencuci, kalau tempat mandi dan buang air, ya kan? Boleh berdua di WC dengan catatan yakin tak ada najis. Siram dulu, lantai-lantai itu siram dulu, lantai-lantai siram terlebih dahulu. Masuk WC tadi ada dulu kalau sampaikan dianjurkan memakai sendal. Kalau banyak di masjid-masjid itu sampai lepas sendal. Harusnya kalau masuk mengecek lepas sendal, sediakan sendal wudu khusus untuk berwudu. Boleh ya kak? 10 lusin. Masalah. 10 lusin. 130. Kalau masuk ya, kalau masuk lama 2 lusin jadi. Selusin 1000, selusin apa-apa. Jadi ketika masuk WC pakai sendal berwudu, itu dianjurkan supaya tidak najis. Ya. Kemudian yang dimakruhkan ketika dalam WC adalah berbicara. Berbicara makruh di dalam WC. Dan diharamkan membaca Al-Quran. Membawa Al-Quran ke dalam WC haram. Kecuali kalau khawatir akan hilang. Khawatir Quran hilang, tidak ada tempat dan aman untuk meletakkannya, boleh dibawa masuk. Sebagaimana fatwa para ulama Arab Saudi. Para ulama Arab Saudi. Tapi hukum asalnya tidak boleh membawa sesuatu yang ada di situ lafaz Allah. Nabi Muhammad SAW punya cincin. Di mana cincin Nabi letaknya? Kelingking. Jadi apa-apa dan nama cincin, kalau ingin ikut Nabi pakai di kelingking cincinnya. Jangan selalu jadi pakai cincin.
Boleh ketika musim batu diam kan, supaya tahu kan namanya gengsi awak, supaya tahu kan namanya tingkat kekayaan awak. Sadonya bercincin itu termasuk salah satu israf, berlebihan. Memamerkan kekayaan tidak boleh loh. Memamerkan kekayaan tidak bagus. Nabi Muhammad pakai cincin, tulisannya Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Adalah salah kan? Nabi lepas kalau ingin masuk ke dalam WC. Itu ada buang hajat. Buang hajat, cara mensucikannya ada dua cara mensucikannya. Kita tulis ya. Istinja. Isti apa? Hah? Istijmar. Kalau ini dengan air, kalau ini dengan batu. Nah, buang hajat, membersihkan tempat keluar buang hajat, nampak rancak jua dia. Itu namanya istinja dengan tangan kiri. Jangan tangan kanan. Makanya tidak boleh minum dengan tangan kiri. Itu masih banyak orang tua kita, apa-apa kita, ibu kita, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka daripada kita sadonya minum makan tangan kiri, merokok tangan kanan. Ya minum tangan kiri, makan bawang, bawangnya tangan kanan, kawinnya tangan kiri, atau dibalik. Tangan kiri itu untuk dan kumur, dan kanan untuk dan bersih dan lancar. Istinja membersihkan kotoran dengan air. Kalau tidak ada air dengan batu. Berapa batunya? Ganjil. Bilangannya ganjil dengan batu. Boleh dengan tulang? Tidak boleh dengan tulang. Tulang binatang. Ya, tidak boleh dengan tulang. Orang-orang barat jualnya istijmar sudah tisu. Maka orang Arab tak ada lagi masalah. Dia orang barat ya. Kalau di kita orang Islam perlu lagi. Ada kisah nyata kok. Kenapa ada orang kisahkan situ atau mungkin orang lain di Eropa seorang kok ada tukang laundry ya, tukang laundry asal orang Islam dan mantan laundry kayaknya pakaian selangkang di bagian selangkangan itu losnya, tapi asal orang kafir semua ditanya bagi losnya. Kecuali Islam kok karena kami membersihkan kotoran dengan air, sedangkan kalian dengan tisu. Alhamdulillah kita ulang Islam. Jadi orang kafir tidak masalah kalau itu tisu, tidak pakai ini tidak masalah. Bahkan banyak orang barat memang dengan kalau tidak tisu protein. Kita alhamdulillah dengan air. Alhamdulillah. Istijmar dengan batu. Apa? Dengan daun boleh. Dengan daun boleh. Dengan daun boleh. Tapi daun itu punya awak. Tidak daun bulan pakai.
Ya, jangan ulang pakai hati-hati pula. Dia tak bagi daunnya biko gata kau. Biko gata. Hati-hati. Itu istinja dan istijmar. Selesai. Nggak usah kita panjang mana-mana. Tapi kalau ingin panjang dengan cara bertanya. Ini masuk cara wudu. Membahas itu saja 20 menit gitu kan. Ini wudu berwudu. Bapak dan ibu kalau ingin melihat dalil tentang wudu, buka surat Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Biasa dulu nak. Biasa dulu lagi bunyi. Kita lanjut dulu ya. Tadi ada request soalnya. Nah itu ya Pak Ibu request nak. Permintaan. Jadi kita lanjut dulu. Cara berwudu, lihat surat Al-Maidah ayat 6. Termasuk di dalam itu tentang tayammum. Nanti akan memisahkan sebab adanya tayammum. Ada hubungan dengan suami istri nanti. Ada hubungan nanti dengan suami istri tentang tayammum. Bagaimana kisah Rasulullah dan Aisyah nanti. Sebab turunnya ayat tayammum. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai melewati siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usap kepala kalian, wa arjulakum, dan basuh kaki kalian ilal ka'bain, sampai melebihi kedua mata kaki. Nah kini kita bahas rukun wudu. Kita bahas rukun wudu. Rukun. Wudu. Ada berapa ibu rukun wudu? Hah? Ada 6. 6 ya. Kalau kecil orang baik membuat sebagian onom ya. Orang betonang gadang onom. Nama tamu? Salah. Kan itu. Nama tamu? Hah? Baca bismillah salah. Niat salah. Tangan salah. Nama tamu? Membasuh wajah. Membasuh wajah. Itu apa tamu? Niat bukan rukun, tapi syarat. Syarat sah. Apa beda syarat dengan rukun? Kalau syarat sebelum mengorojoan, kalau rukun ketika sedang mengorojoan, itu rukun tuh. Nah, ibu dan bapak niat sholat ketika sedang sholat atau sebelum sholat? Sebelum kan? Berarti niatnya syarat sholat, bukan rukun. Niat itu sebelum ibadah atau sedang ibadah niat. Kalau sedang ibadah terlambat apa? Betul kan? Berarti dia namanya syarat. Nah bisa Pak Ibu bedakan mana syarat? Bau dua rukun sholat atau syarat sholat? Rukun sholat atau syarat sholat? Syarat. Kalau rukun Al-Fatihah, ya kan? Al-Fatihah rukun sholat, tasyahud rukun sholat, rukuk rukun sholat. Ini dalam sholat, dalam ibadah. Itu beda syarat dengan rukun. Yang pertama masuk wajah. Yang kedua, kita terus kita jelaskan.
membasuh kedua tangan sampai ke siku, sampai melebihi siku. Dan ketiga, langsung kaki. Rambut salah tuh, kepala. Nanda punya rambut juga bang. Kalau rambut basuh ibu, Biko bunyi apa tak bobot? Kami tak bobot lah. Mengusap atau membasuh? Kalau membasuh keramas tuh. Mengusap ya. Mengusap kepala. Dan kombek. Tumaknina. Telinga masuk di siku. Masuk siku telinga. Nanti kita jelaskan. Yang keempat membasuh kedua mata kaki atau kedua kaki? Kedua kaki sampai melebihi, bukan sampai mata kaki tapi melebihi, beda itu, sampai melebihi kedua mata kaki. Makanya kayak saya ulang kan, lewat mata kaki dah, lewat mata kaki, salah di sana kan. Nah, biasa besok. Dan kelima, tertib berurutan ya, tertib. Awak tanya sama anak-anak SMP dulu, tertib tuan anak, tidak boleh ngomong ke ustaz. Sangko anak-anak tertib kok, tenang. Tertib psikoko maksudnya berurutan. Tidak boleh ada orang tiba-tiba mengusap kepala yang salah, tiba-tiba kaki yang salah. Harus berurutan, muka dulu, wajah dulu, tangan, kepala, kaki, berurutan. Dan ke-6, siaran tahun yang ke-6 lagi di 20.000. Apa dah dia kok? Kecil. Kalau 20.000 berarti karena Allah nasas nya mendukung kok ditinggalkan rasanya. Cuma ingat tidak? Mana? Oh kan dulu 2 lagi. Masa ada tahu dan mana? Karena tak ada Ustaz. Aduh. Nyonan dulu. Orang tertib berurutan tuh. Ada mana? Dulu kan itu udah niat yang diawalkan sudah. Ada mana? Mana? Hemat. Nah. Itu doa kecil saja. Nan konam tidak tunggu sampai kering. Tidak tunggu sampai mualah istilahnya. Mualah. Nanti aku jelaskan. Sementara jelaskan. Tidak tunggu mualah sampai kering. Baik, kita jelaskan ini satu-satu. Nah, pertama membasuh wajah. Niat itu bukan rukun tapi syarat. Karena niat itu sebelum wudu. Lah wudu baru niat, salah kan? Lah sholat baru niat satu wudu. Salah atau berdua? Salah. Kalau ingin niat sebelum sholat baru niat. Makanya dia masuk kepada syarat. Nah, pertama rukun wudu membasuh wajah. Masuklah di dalamnya kumur-kumur dan hidung. Mulut dan hidung, karena mulut dan hidung bagian dari wajah. Berarti menurut pendapat yang benar wajib berkumur-kumur, wajib memasukkan air ke hidung, dihirup. Satu cedukan. Nah, kau gerak kau atau pakai gayung, ambil
Kumur-kumur sekaligus kan hidup itu. Bukan cie iko cie iko. Nah, yang merancak yang sunnahnya adalah satu cedukan untuk mulut dan hidung. Kemudian keluar itu. Iman. Itu namanya istinsal. Kalau kumur-kumur mat-matah. Kalau menghirup air istinsyaq. Ya. Tiga kok. Kumur-kumur mat-matah. Kumur-kumur. Kalau masukkan air menghirup istinsyaq. Mengeluarkan air pakai tangan kiri. Sunnahnya. Ada tangan kanan boleh. Namanya istinsal. Istinsal. Tidak tahu itu tidak ada. Yang penting warna bukannya. Tidak tahu istilah kok. Yang penting bukannya warna. Kemudian wajah. Dan wajah kok dari mulai sampai tumbuhnya buat. Dan normal ya. Ada orang sikap pokoknya. Habis itu. Ya, dan normal. Normalnya kan siko. Dari mulai siko sampai siko. Kalau mempunyai jambu seketik melewat, awalku seketik namanya pemainnya dulu. Pemain namanya, sate. Ini mau ada orang mudik, nak giveaway. Nak pernah dimanjangkan, nak pernah dipotong. Kalau singkit dan bunyo, mereka diselah. Kau tak apa-apa aku. Memang tak bisa dah. Kemudian dan kanan dari siko sampai ke siko. Nah, harus yakin awak sadonya kau naik air. Jangan sama itu saja. Nah, mereka dibasuh itu nanti digosok. Nah, pertama yang kedua membasuh kedua tangan. Yang paling rancak untuk kau dengan keran bergayung. Keran, kenapa lain? Gayung. Paling rancak juga gayung. Juga kau susah makan air. Juga gayung bisa. Jauh-jauh bisa ditolerirkan. Juga memang bisa tapi susah makan air kalau juga. Kalau juga gayung maka orang siswa memang juga gayung. Dan ada masalah bahkan masih pakai gayung. Kalau di Arab Saudi untuk mengajarkan orang hemat air seketik keran yang keluar, air yang tidak keluar. Orang siko di itu saja bisa mandi. Andanya itu buka keran kau seketik pak. Itu kita pernah bodoh kan? Kita buka seketik kan disuruh tak ada ianya. Ada ianya. Padahal bukan ada iya kita menghemat. Ketika berwudu pun kita menghemat pakai air. Jangan boros pakai air. Dan kedua rukun membasuh tangan. Dari mana membasuh tangan kau? Dari atas atau dari bawah? Dari bawah sunnahnya. Ada orang berikutnya. Siram sekali, dua kali, salah bukan? Harusnya tidak siram. Selasa dari dia. Sebelum wudu sunnah tadi baca bismillah ya. Sebelum wudu sunnah baca bismillah. Dan memasuk kedua tangan telapak tangan sebelum wudu baca bismillah. Nah ini wajib kalau rukun melebihi bukan sampai siko lebih. Bukan sampai pas-pasan di siko enggak, melebihi. Kata ila di siko bermakna ma'al marafiq. Jadi siku pun kone lagi, bukan pas-pasan tidak. Kanan dulu baru kiri. Setelah itu kiri. 3 kali sunnahnya wajib sekali. Kalau 4 kali makruh. 4 kali wudu makruh. Membasuh tangan wajah 4 kali makruh. Termasuk mengusap kepala 2 kali makruh. Karena sekali wajib dan sunnahnya. Wajibnya sekali, sunnahnya tidak ada. Sekali itu.
kecuali ngikut mazhab Syafi'i. Mereka ye go go ye go go ye go go itu dalam mazhab Syafi'i. Dan ini lemah pendapatnya dan kuat, yang masuk langsung kepada yang ketiga masuk kepala mereka ambil air sekete ngomong usah kona jangan sadonya basah itu bawah mandi lah betul ambil sekete mana usah jangan diko itu apa semuanya dan basuhnya mengusap nah sampai dijengkuk kemudian sekete langsung ke telinga juain dan samo karena hadis Nabi mengatakan al-udhunani min ar-ra'si, kedua telinga bagian dari kepala. Kemudian kompek ya, yang ketiga ya, nan kompek memasuk kedua kaki sampai melebihi mata kaki. Kanan dulu. Cara masuk kaki ko sela-sela dulu. Sunnahnya dengan dari kelingking, sela-sela dulu. Baru dari kelingking karena dia kecil, mudah menjangkau sela-sela dari tadi. Kalau tidak dari kelingking pun boleh, dari tempat pun boleh. Sela-sela dulu. Sela-sela dari kaki awak kau naik sampai tapak kaki. Jangan sampai tumit tak kau naik. Karena yang tak kau naik tumit neraka tomeng Nabi Muhammad SAW. Wailul lil a'qabi minan nar. Neraka ancaman bagi orang yang tumitnya tidak kena air. Termasuk masuk tangan tadi, jangan sampai kau nak koneng. Jangan kau nak koneng. Koneng saudara. Koneng. Hati-hati itu. Jadi ada orang disiksa di alam kubur dikarenakan salah bau buangnya, atau yang tidak membersihkan kemaluannya setelah buang air kecil. Nah itu dan kompet melebihi mata kaki. Dan kelima tertib berurutan maksudnya berurutan. Jangan tiba-tiba buka keran langsung masuk kaki dengan niat dua. Ikut jangan itu ya. Salah itu. Tidak ada satupun mazhab yang seperti itu. Tidak ada satupun mazhab mengatakan demikian. Dan karena mualah tidak tunggu sampai kering. Apa maksudnya? Misalnya awaklah siap membasuh wajah. Jangan sampai lakonya air di wajah baru tangan itu basuh. Itu maksudnya. Balik pun sampai kau yang boleh jadi sedang lama bersiko, sedang berbuat. Di siku pun dalil bahwasanya boleh berbicara ketika baru berbuat. Ada sebagian ketika sedang berbuat, kau tidak berbuat ya, bukan biasa ya. Bisa berbuat. Boleh ya bu, apa-apa sedang berbuat boleh mengecek, boleh ya. Tapi belok kan tidak ada masalah belok. Boleh mengecek, boleh tidak. Bukan berarti lebih lancar tak mengecek, bukan. Karena kita mampu buat kecuali dalam WC juga dan mengecek. Karena dalam WC yang bukan dalam wudhunya. Boleh kita berbicara ketika baru wudhu. Yang tidak boleh berbicara ketika sholat. Sedangkan tawaf saja boleh berbicara nak. Tawaf di Ka'bah boleh kita berbincang walaupun lebih afdal kalau tawaf sibuk dengan Quran dan zikir. Jadi tidak tunggu sampai ke kering. Kita ingin mengusap kepala, jangan melakukan dia air di siku baru kita usap. Itu tidak sah wudunya. Terakhir, sekali lagi, boleh tidak membersihkan air bekas wudu dengan handuk? Boleh? Boleh. Tapi lebih afdal tidak. Lebih afdal selanjutnya jangan dibasuh karena ini jadi saksi nanti. Ya. Kalau orang ibu-ibu nak dibasuh karena kabar make upnya. Ibu-ibu baik
yang rusak. Padahal ibu-ibu makan Allah semuanya ibu-ibu tidak usah pakai make up. Kami berusia Ustaz. Terlihat kami pakai make up boleh, tapi di depan suami. Jangan pergi beroleh pakai make up, pergi ke masjid pakai lipstick, pakai warna, dan awak pun awak kecil jangan pakai make up. Kepada istri, kepada siapapun kita kecil jangan pakai make up kecuali depan suami. Karena make up ibu-ibu yang menanca adalah air wudu. Ini masuk pada yang paling terakhir tayamum dalam sebentar. Kalau tidak ada air, dan wudu ibu membersihkan hadas kecil, menghilangkan hadas kecil. Hadas besar tak bisa hilang. Orang haid tak bisa hilang. Gara-gara wudu, haidnya tak bisa hilang. Kesuciannya apa? Kekotorannya tak bisa hilang. Orang junub tak bisa dengan wudu. Orang junub haid nifas harus dengan mandi. Akhirnya tayamum ya. Tayamum kok rukunnya J ya. Yaitu rukunnya dua, yaitu mengusap wajah dan tangan sampai pergelangan aja. Satu kali pukul debu, sekali ada, bukan sekali, ituan, ambil terus sedikit, enak, kemudian wajah, pegang sekali, sampai situ pergelangan tangan apa ya? Bahasa Arabnya ruskun. Bukan sampai situ, itu dua namanya. Tapi tadi tayamum. Kalau mulai itu satu diusap. Ambillah debu, kalau kaki. Tayamum itu rukshoh, keringanan, lajatnya keringanan dan cari-carian boleh. Tayamum itu rukshoh, keringanan. Ma dalilnya tentang tayamum agar Allah Ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Berarti wajah itu bukan digosok tapi diusap aja, bukan melekong. Ambil debu melekong, tak melekong itu nggak sudah namanya mengusap melekong sampai pergelangan tangan. Ada sebagian berpendapat tangan dulu baru wajah, tapi yang paling benar wajah dulu baru telapak tangan, baru tangan. Karena Allah mendahulukan wajah baru tangan dalam Al-Maidah ayat 6. Itu cara wudu dan tayamum. Kapan kita boleh bertayamum? Kalau tidak bisa menggunakan air. Bukan kalau tidak ada air. Boleh jadi air itu di depan awak, tapi boleh kita bertayamum. Jadi orang aja kalau tidak ada air baru boleh tayamum, salah. Bukan kalau tidak ada air, kalau tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air karena abi air mungkin, suli air atau sakit. Walaupun awak tinggal di Sigogo, di kaki Gunung Singgalang, air melimpah-limpah, tapi sakit awak, boleh tayamum? Boleh. Kalau dikhawatirkan ketika kita basuh wudu tambah sakitnya, baik wajah atau tangan, maka ketika itu boleh kita bertayamum. Tayamum
Tidak mungkin dia mandi. Tidak mungkin mandi. Kalau mandi sakinya. Sedangkan misalnya junub yang mimpi misalnya, maka boleh yang hanya dengan tayamum. Jadi tayamum bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan mandi besar. Paham Bapak Ibu? Insyaallah. Tinggal kayak gitu. Tidak lama-lama, kok dah lewat dalam 10 menit tu. Minta maaf. Beko banyak dan keluar beko takutnya. Semakin lama kita beko pulang dan sholat. Mohon maaf sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Ada bukan? Ya dah. Tayamum untuk mandi junub seperti tayamum untuk berwudu. Ya. Niatnya saja berbeda. Niatnya menghilangkan hadas besar. Kalau untuk berwudu menghilangkan hadas kecil. Ada lain? Ya Bu. Ibu dulu. Kalau masalah bersucinya itu Pak Ustaz, kita kalau masalah mandi junub tadi itu Pak Ustaz, kan dengan tayamum itu udah mensucikan hadas besar. Jadi mensucikannya itu gimana yang apa haramnya itu gimana Pak Ustaz? Mensucikan tempat keluarnya mungkin. Ya, tempat keluarnya kalau bisa dibersihkan dengan air, tidak ada masalah. Bagian itu dibersihkan dengan air. Tadi kenapa tadi kita dengan tayamum? Karena mungkin kalau dia mandi ada di badannya sakit. Tapi mohon maaf di sekitar kemaluannya tidak sakit. Kalau tidak sakit di sekitar kemaluannya, dia ingin membersihkan tempat keluarnya kotoran tadi, maka dia boleh dengan air. Dan paling bagus dengan air. Adapun mandi dengan diganti dengan tayamum dikarenakan menimbang ada mungkin yang luka di badannya. Kalau kena air berbahaya. Jadi boleh. Atau kalau kena air tambah mendobamnya. Mendobam. Kapan tayamum batal? Kalaulah ada air, kalaulah bisa yang menggunakan air. Mungkin karena air sudah ada, tadi yang ada sekarang ada, batal tayamumnya. Atau kalau seandainya nyolah sehat, lah bisa menggunakan air, tidak boleh tayamum lain. Tunggu ya. Jadi untuk mensucikan tempat keluar tadi dengan air paling bagus. Kalau memang tidak ada yang sakit di sekitar itu. Tapi kalau sakit luka dipasang pakai tambah sakitnya, maka dengan batu berarti istijmar. Tompek keluarnya dibersihkan dengan istijmar istilahnya. Sedangkan membersihkan hadasnya satunya dengan tayamum. Lalu sampai Bu? Baik. Ada yang lagu Bu? Maksudnya gini Pak Ustaz. Maksudnya? Kan ada orang tua itu dia nggak bisa bangun, nggak bisa apa-apa lagi. Sementara kan kalau misalkan dia masih bisa sholat lah walaupun dalam keadaan tidur. Sementara maaf kata itu buang air besarnya kan buang air kecilnya kan tidak terkontrol gitu. Nah dengan adanya tayamum itu dia kan melakukan tayamum, tetapi dia pada saat itu kondisi dia itu nggak suci gitu Pak Ustaz. Itu nggak bersih gitu. Apakah dengan tayamum itu dia sholat masih sah gitu? Baik. Orang tua, berarti kan ini sudah lebih rinci ceritanya. Orang tua, mudah-mudahan Allah wafatkan mereka husnul khatimah dan kita semua. Orang tua yang demikian, sebelum dia dibantu bersuci, bersihkan dulu kotorannya. Bersihkan dulu. Itu tugas kita bersihkannya. Tugas kita bersihkan kotorannya. Kita sebagai anak, sebagai yang merawatnya, bersihkan dulu. Pempasnya ditanggalkan dulu. Kalau pakai pempas, dicopot dulu pempasnya. Kalau dia ingin sholat, sendiri hidupnya sebatang kara, nggak ada yang bantu dia.
Berarti orang yang terdekat dia tega, itu namanya. Tega sekali. Ingat, kita juga akan tua nantinya. Ini baru kita akan tua. Kok ia nak meninggal dulu gitu, berarti kan kita akan tua nanti. Jangan sampai nanti tua lebih parah padanya. Jadi kalau anaknya tidak ada kerabat, kita sebagai tetangga, apa salahnya membantu dia? Tidak main bodoh. Jangan bilang enggak, orang tua kita jangan orang Islam. Tetangga kita bantu dia, bantu. Tapi kalau memang dia sendirian, nggak ada yang bantu, sudah terbaring di atas tempat tidur. Mudah-mudahan Allah maklumi dan Allah ampuni itu. Pakai menolak. Tidak ada yang bantunya. Ini sudah nggak bisa tutup dia sunnah, ya kan? Khawatir sebelah rumahnya dapat dosa. Kita khawatir kanan kiri depan belakang rumahnya dapat dosa. Khawatir ya, bukan pasti. Karena kita tak tahu ada tetangga mereka. Sedangkan ini sholat masih terkona, ini sholat. Tidak awak bantu mensucikan yang tadi. Berdosa khawatirnya. Nanti ini ibu, khususnya ibu ya. Kalau memang dia ibu, kalau dia laki-laki ya laki-laki mengatakannya. Kalau kau punya anak, kalau kita punya anak, jadi antar ke panti jompo. Mohon maaf, orang yang mengantarkan orang tua ke panti jompo anak durhaka itu. Bukan anak durhaka. Ngantar orang tua ke panti jompo dan orang diganggu, itu lakunya tuh. Dulu orang tua awak 10 anaknya selesai saja. Kini awak 10 bulan, si amai awak dan tinggal, pala meninggal, tidak bisa kita mengurus. Makanya bagi orang kasih ibu sepanjang masa, sepanjang jalan. Tahu ya? Tapi kalau seandainya sudah disucikan, dibersihkan kotorannya, baru kita tayamumkan. Kalau dia nggak kuat pakai air. Sedangkan dia kotorannya masih menempel, tayamumkan salah itu. Selesaikan dulu istinjaknya, baru kita tayamumkan. Kalau tidak bisa diwudukan. Wallahu a'lam. Tahu? Baik. Tahu. Silakan Bu, terakhir Bu. Mana dari Ibu? Ibu, terakhir Bu ya. Kalau di wajah dan tangan tidak ada yang berbahaya karena air, tentu diwudukan. Tidak boleh ketika itu ditayamumkan. Tidak boleh ketika itu ditayamumkan. Kalau yang sakit ya, kalau yang sakit tidak berbahaya wajahnya pakai air. Tidak perlu berbahaya tangan nikoko kena air. Wajahnya tidak berbahaya kena air, tangannya, kepalanya, telinganya, kakinya, anggota wudunya tidak masalah kena air, maka yang paling bagus, yang paling benar diwudukan. Tapi bahaya kalau kena air, luko, maka cukup dengan tayamum. Cukup dengan tayamum. Pakai debu yang suci, atau pakai tembok yang ada debunya, boleh. Dinding pesawat sudah juga boleh. Jika tidak memungkinkan sulit mendapatkan debu, bahkan di atas pesawat boleh bertayamum dengan dinding pesawat. Semampu kita, fattaqullaha mastata'tum. Tidak perlu kita ambil debu bawa ke atas pesawat. Itu mohon maaf terlalu sempit berpikir. Ada orang demikian. Ada orang pengen pergi umroh atau haji, dia bawa debu yang suci ke atas pesawat. Sama itu. Cukup dengan dinding pesawat, dinding dalam dan dinding luar. Semampu mungkin tidak masalah. Pasti ada debu sedikit. Karena ini pakai AC. Pasti ada debu. Atau kursi belakang kita atau depan kita. Semampu mungkin.
semampu mungkin. Banyak itu, karena kalau menggunakan air dari pesawat berbahaya bagi keselamatan penerbangan. Jadi jangan masuk, kalau pramugara dan pilot kok. Tidak boleh kami kita berdua. Berdua saja kami kok. Isi pesawat temperatur kami mau ngomong di sana. Bahasa berdua saja. Kecuali sudah ada wudhu tadi sebelum naik pesawat, belum batal nggak masalah. Tidak perlu yang lagi. Jangan dulunya berdua di kursinya berdua semampu mungkin. Islam memberikan keringanan dan tidak bersulit diri kita. Lah dia gini wa rukhsah hadiah, jangan persulit. Boleh tayamum, jangan was-was. Jangan was-was. Tahu ya? Kita cukupkan berisiko. Mohon maaf kalau terlalu kita mengaji malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena ada Bapak Ibu dan Singona, tidak ada. Karena kita sampai ke sana. Ada lagu? Hadiah ya. Ada lagu Bapak Ibu? Dan kita terus ada lagunya. Nah, kalau tidak ada kita tidak paham soal insyaallah ya. Karena lagu. Insyaallah pertemuan depan kita membahas diantaranya adalah tentang mandi besar. Bersuci itu kan ada 3. Wudu sudah, tayamum sudah. Nah, ini mandi besar kan? Bahas cara mandi besar yang benar. Karena banyak orang mandi besar belum benar cara mandinya. Kalau tidak benar cara mandi besar, berarti masih berhadas. Kalau tidak sah sholatnya. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati loh. Baik, hadiah. Pertanyaannya berapa rukun wudu? Nah, kau hadiah itu. 2 dulu. Siapa Bapak paling tua di sini? Paling tua Bapak? Apa Pak? Pak berapa? Hah? 78. Apa? Iya. 70. Nah, Pak 78 ada berapa? Apa 70 ada berapa? Itu 8 apa masih gagah apa masalah? Masalahku 8 apa tadi? Yang mana? Itu 8. Itu tanda wati sonat ya Pak. Tanda dada lapang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin itu lapang itu. Boleh kita tinggal di kampung dan tidak bakal dunia sampai dan doa. Lapangnya dah tuh. Dan bakal irian tobe. Kok tahun ini saya pakai tobe, tahun besok saya pakai tobe. Dan sampai dan doa. Nabi kita Muhammad SAW 63 meninggal. Ubannya cuma tidak sampai 20. Dijumlahkan uban di janggut dan uban di kepala tidak sampai 20 uban beliau. Bapak ini 63 lah ada uban. Lalu 20 uban ya. Oh 63 deh. Awas satu lah 3 uban nama. 31 baru nama. Itulah Pak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.